Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 7. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Dipakai oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, kita baru memperingati hari Pentakosta, hari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan karena itu fokus renungan kita hari ini adalah reaksi orang-orang di sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut dan apa pelajaran rohani bagi kita. Ada dua reaksi dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa Pentakosta tersebut. Yang pertama, mereka tercengang-cengang. Mereka heran, merasa tidaklah mungkin orang-orang Galilea bisa berbicara dalam bahasa asing. Karena orang-orang Galilea terkenal sebagai orang yang kasar, tidak terpelajar. John Gill mengatakan bahwa orang Galilea terkenal sebagai yang tidak pernah dibesarkan di sekolah pembelajaran manapun dan tidak pernah belajar bahasa apapun kecuali bahasa ibu mereka. Sehingga ketika pendatang-pendatang itu mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, mereka menjadi tercengang-cengang dan heran. Reaksi yang kedua adalah mereka menyindir atau mengejek. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kekasih Tuhan, dari reaksi orang-orang ini ada 3 pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, kelemahan kita bukanlah alasan untuk tidak terlibat dalam pelayanan, karena Allah pasti akan memperlengkapi kita. Para murid yang dikenal sebagai orang-orang Galilea, yang dikenal sebagai orang yang kasar, tidak terpelajar itu dipakai oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Kuncinya pada mereka memberi diri untuk dipakai oleh Allah. Jika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, percayalah Dia pasti memperlengkapi kita. Fakta bahwa murid-murid yang tidak berpendidikan dan kasar ini dapat diubahkan dan dipakai oleh Tuhan seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada bakat atau talenta atau kemampuan apapun yang terlalu rendah jika digunakan dalam kerajaan Kristus dan hasilnya akan nyata di surga. Tetapi juga berbicara kepada kita bahwa kepandaian, bakat besar yang kita miliki dapat menjadi sesuatu yang sia-sia jika tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pelajaran rohani yang kedua adalah bahwa akan ada orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan orang percaya. Kekasih Tuhan, kata menyindir yang dipakai dalam ayat 13 ini muncul dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32 juga, yang diterjemahkan mentertawakan, yang dalam bahasa asli berarti mencemooh, mengejek, mencela. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena Tuhan Yesus saja mengalami cemoohan, sehingga upaya orang Kristen untuk memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik keselamatan bagi orang lain pun telah menjadi bahan cemoohan. Ketika kita melayani Tuhan, jangan kaget ketika ada tantangan, cemoohan, ejekan, sindiran dari sekitar dan dari orang-orang yang tidak senang dengan kerajaan Allah dan dengan segala kegiatan kerohanian. Percayalah, pasti akan tetap ada selama dunia ini masih berputar. Yang ketiga, yang terakhir, semua cemoohan, ejekan, sindiran dan reaksi negatif dari orang-orang di sekitar atas pelayanan kita tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berhenti melayani Tuhan. Ketika murid-murid disindir, diejek dan dicemooh, Petrus berdiri memberitakan Injil dan 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ketika Paulus mengalami penderitaan karena Injil, dia tidak tawar hati dan berhenti melayani. Karena itu, jika saat ini kita sementara mengalami cemoohan karena Injil Kristus, karena iman kita, belajar dari murid-murid untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap bersedia dipakai oleh Tuhan. Selamat dipakai oleh Tuhan bagi pelebaran kerajaan Allah di dunia. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi kami. Tolonglah kami selalu rendah hati untuk dipakai oleh-Mu, dan ketika menghadapi tantangan karena Injil, kami tidak tawar hati. Berkatilah kami dan orang-orang yang kami kasihi hari ini, ya Allah Tritunggal, dengan damai sejahtera-Mu. Amin. Kekasih Tuhan, selamat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi kehidupan kita. Shalom.